Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim dalam perjalanan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka menyangka telah berbuat baik, tetapi sesungguhnya mereka telah merugi. Bil akhsarina a'mala, mereka telah berbuat amal-amal yang merugikan diri sendiri, tapi mereka menyangka telah berbuat baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini apa yang terjadi seperti ini? Ini adalah orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu dengan terlalu menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan terlalu bebas, mereka menyangka telah berbuat baik. Padahal sebenarnya mereka sudah terlepas dari ajaran Islam. Yang kedua, golongan Khawarij yang mudah mengkafirkan orang. Khawarij yang mudah menyesat-nyesatkan orang, disangkanya demikian mereka telah berbuat baik, padahal sesungguhnya mereka telah berbuat merugikan umat Islam itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan ini dapat disampaikan bahwa manusia perlulah mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya membaca satu ayat secara harfiah, tapi bacalah ayat Al-Quran itu asbabun nuzulnya, lafaz kata-katanya, ya tafsir, ada mufradatnya, ada syiaqul kalamnya. Syiaqul kalam itu artinya hubungan dengan ayat sebelumnya yang kita baca itu. Asbabun nuzulnya, kemudian ayat yang dibacakan itu mutlak atau muqayyad. Jadi kalau ada orang-orang yang ceramah, orang-orang yang ingin berdiskusi, ayat satu dibacanya, tanyakan kepada mereka, permisi Ustadz, itu ayat yang dibacakan itu ayatnya mutlak atau muqayyad. Saya teringat dalam sejarah Imam Syafi'i ketika orang meminta penjelasan bagaimana memahami agama ini dengan benar, beliau merumuskan antara lain itu tentang muqayyad dan mutlak. Nah, lalu saya ingin tahu, kok begitu hebatnya istilah ini baru dikenal oleh Imam Syafi'i yang kaitannya dengan ilmu usul fikih. Karena beliau adalah imam pertama di dunia Islam yang membuat usul fikih dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Jadi dalam kitab yang bernama Ar-Risalah itu diantaranya kalau ingin memahami ayat Al-Quran, kata beliau, pahamilah ayat itu mutlak atau muqayyad. Kalau ayat itu mutlak, ayat itu tunggal, satu pasti adanya, itu harus kita pahami. Kemudian ada ayat yang muqayyad, itu terkait dengan ayat yang lain. Dia tidak hanya berdiri pada satu ayat saja, tapi terkait dengan ayat yang lain. Tidak bisa dipahami kalau hanya sepenggal dari ayat itu saja. Itu namanya muqayyad. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini penting bagi para mubalik ilmu-ilmu ini, ditambah dengan ilmu mantik, ilmu ma'ani atau ilmu bayan dalam kajian ilmu balaghah, sastranya Al-Quran, sastranya Arab. Kenapa? Nah, ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada saat puncak-puncak ilmu sastra di negeri Arab. Jadi di puncak-puncak sastra itu datanglah Al-Quran mengalahkan sastra-sastra Arab yang sedang populer itu. Nah, jadi karena kehebatan sastra Al-Quran ini mengalahkan sastra Arab, mau tidak mau orang yang belajar Al-Quran harus belajar tentang sastra Arab. Kenapa? Karena banyak lagi lafaznya yang muradif, ada lafaznya yang musyarakah. Muradif artinya tunggal, musyarakah itu bergabung beberapa makna.
satu kata beberapa makna. Ada pula satu kata beberapa makna, ada pula yang satu kata, yang satu arti tidak bisa diartikan lain. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ada sastranya Arab dan kemudian ilmu mantik juga logika. Logika untuk memahami tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Sindiran-sindiran di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan isti'arah. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri tentang sastra itu disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Nah, itu menyatakan tentang banyak penyair-penyair yang berkeliaran di lembah-lembah dari Arab, memuji gurun, memuji onta, wanita, alam. Bahkan ada yang memuji anggur, minuman keras di zaman jahiliyah. Nah, itu penyair-penyair yang tidak beriman. Sedangkan penyair-penyair yang beriman memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, melihat awan, melihat lautan, melihat padang pasir, dan melihat semua yang dikagumi itu dengan membaca Subhanallah. Jadi tidak ada yang terlepas dari memuji Allah. Kemudian memuji Rasul. Sastra-sastra orang-orang yang beriman memuji Allah, memuji Rasul. Kalau dia memuji alam semesta, pada hakikatnya dia memuji siapa yang menciptakan alam semesta. Kalau dia memuji manusia yang hebat, dia siapa yang mengutus manusia, menciptakan manusia yang hebat, yang cantik, yang ganteng. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya sastrawan muslim dengan sastrawan jahiliyah. Nah, sastrawan muslim itulah yang banyak ditemukan dahulunya di zaman-zaman Soekarno, sampai pun Soekarno sendiri gaya bahasanya penuh dengan gaya sastra. Nah, baiklah hadirin terhormat, cukup demikian dahulu yang kaitannya dengan ayat Al-Quran itu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang saya berada pada Jalan Cipta Karya Ujung, dekat pasar hari Kamis. Masya Allah, ini pasarnya sangat tradisional, papan-papan. Apa tadi, mana lah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Hah? Hah? Iya, bisa diambil kan? Lah bisa? Itulah. Woi, mau? Kasih sama Nyek. Nih, Nyek. Sebang pisangnya. Semangat. Tajam nih ya. Pinjam Umi nak. Nah, pinjam Umi. Ush, pinjam nak. Ah, pinjam ya. Nih. Nah, ya. Banyaklah berjual dulu. Nengok tower. Kemarin ada orang bekerja, 2 orang di atas tower. Jelas nampak di sini.